Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond, channel opini, channel analisa yang apa adanya, serba simpel, tapi mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kita renungkan bersama. Oke saudara-saudara sekalian, kita sedia tahu bahwa ajang AFF Suzuki Cup kompetisinya sudah memasuki fase semifinal leg kedua. Pada hari ini, hari Natal, Indonesia akan menentang Singapura pada leg yang kedua. Di leg pertama, Thailand sudah pun unggul 2-0 atas Vietnam dan akan bermain besok, sedangkan Indonesia imbang 1-1 melawan Singapura. Jadi memandangkan keputusannya imbang bermaksud masih banyak hal yang boleh kita bahas, masih banyak hal yang masih perlu kita perhatikan, masih banyak hal yang mungkin kita bisa perbetulkan. Oke saudara-saudara sekalian, di dunia sepak bola, kalau kita perhatikan, ada beberapa tim, sama ada kaya, kuat, berpengaruh atau apa saja, yang masih belum sukses meraih gelar-gelar yang sangat penting. Di Eropa contohnya, Manchester City. Mereka di Liga Inggris sampai-sampai dipanggil jago kampung. Bukan main, menang piala itu, piala ini semua. Tetapi di Liga Champion atau UEFA Champions League, Manchester City, daripada tahun 2010 ketika mereka mula-mula merencanakan pengambil alihan daripada Pangeran Arab, sampai saat ini masih belum sukses meraih gelar UEFA Champions League. Final lawan Chelsea, seharusnya kalau kita lihat di buku atau di kertas atau di medsos, Manchester City seharusnya bisa menang, berlenggang begitu aja, tapi tahu-taunya kalah. PSG, Paris Saint-Germain, merupakan sebuah tim yang juga didukung oleh pangeran dari Arab, dari Qatar, tapi masih juga belum menang. Di Prancis ya disapu semua, tapi di Eropa nggak ada. Nah, tetapi ada beberapa tim yang kita perhatikan, biasa-biasa aja, sedang-sedang aja budgetnya, pemainnya nggak ada bintang, nggak ada matahari, nggak ada apa semua, tetapi cukup mengandalkan pemain-pemain yang biasa-biasa aja, sukses. Contohnya Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam, Liverpool, Atletico Madrid adalah 3 contoh tim yang biasa-biasa aja, tapi sukses meraih kesuksesan di ajang tertinggi. Itu klub. Bagaimana dengan timnas nasional? Beberapa timnas nasional seperti Jermania dan Italia cukup simpel. Mereka masuk kompetisi, tidak ada orang bilang dikoar-koarkan, tidak ada medianya macam-macam menulis apa saja, tahu-tahu juara. Tidak ada pemain bintang. Tetapi ada beberapa tim seperti Inggris, ya, Inggris, Belanda, Belgia, dan Meksiko. 4 tim ini di media sosial dan di mulut dan serta di penulisan para pendukungnya bukan main, koar-koar semua. Tahu-tahu di kompetisi melempem saudara-saudara. Babak kualifikasi England akan menang semua. Percayalah, kalau ada yang mau taruhan ambil, menang semua. Begitu masuk turnamen, kalau ada adu penalti, England pasti kalah. Jadi apa sebenarnya yang kurang beres tentang tim-tim seperti ini? Adakah karena mental mereka? Mustahil tim sebesar itu tidak mempunyai pelatih mental. Tidak mungkin, pasti ada. Jadi apakah yang kurang, saudara-saudara? Nah, disinilah timbul satu perkataan yang sangat-sangat penting, yaitu philosophy of football. Falsafah sesebuah tim. Bukan mentalnya, bukan cara mainnya, bukan teknisnya, bukan formasinya, tapi falsafah atau filosofi keseluruhannya. Dengan filosofi seperti ini, maka hal-hal yang menyangkut mental, hal-hal yang menyangkut persiapan, hal-hal yang menyangkut formasi semuanya akan ikut sekaliannya. Dan bukan saja terhadap tim, tetapi terhadap keseluruhan. Pendukung, medianya, malah kepimpinan negaranya ikut masuk dalam filosofi bola sepak berkenaan. Sepak bola maksud saya ya. Coba perhatikan tim Italia di final Euro baru-baru ini. Biasa-biasa aja permainannya, tahu-tahu juara. Sedangkan Inggris di media sosial coming home katanya. Football coming home, tahu-taunya coming home juga. Jadi Indonesia saat ini saudara-saudara di posisi manakah ia? Karena kalau tim itu sebuah timnas masih belum sukses meraih gelar, bermaksud ada 2 hal. Pertama, filosofinya masih belum benar. Kedua, mungkin belum beruntung. Jadi Indonesia di label yang mana? Saya rasa kedua-duanya. Belum beruntung. Tetapi saya rasa filosofinya dulu pernah ada. Kita harus ingat saudara-saudara ya, di level Asia Tenggara, malah Asia, sebelum AFF Suzuki Cup dan Tiger Cup dimainkan, dulu ada 2 kompetisi regional
yang sangat-sangat masyhur dan elok orang bilang turnamennya, yaitu Pesta Bola Merdeka di Malaysia dan Piala Raja Thai di Thailand. Indonesia dulu sempat menjadi tim yang juara. Dan juaranya bukan lawan Vietnam, lawan Laos, bukan. Lawan Korsel, lawan Iran. Dulu 3 tim, Malaysia, Indonesia, Myanmar. Sempat jadi jagoan. Thailand tidak ada apa-apanya waktu itu, apatah lagi Vietnam. Tetapi kemanakah filosofi berkenaan? Sudah hilang. Salah satu faktornya yang paling dekat saya lihat adalah media sosial. Apabila media tidak, orang bilang, memainkan peranan yang positif, membuai, tidak memberikan dukungan yang seharusnya, moralnya tidak ada di situ, cuma membuai saja, mencari subscriber begitu. Tajuk atau judul konten bukan main. Begitu kita lihat kontennya, ya ampun, hal-hal yang tidak wajar orang bilang daripada judulnya. Jadi itulah, kalau perhatikan di konten saya kali ini, judulnya saya bilang, Indonesia ibarat Inggris, Singapura ibarat Italia. Bukan bermaksud saya bilang nanti Indonesia bakalan kalah sama Singapura, enggak. Tapi dari segi bukan mentalnya, filosofinya. Filosofi sepak bola Italia dengan Singapura persis. Karena medianya diam. Pendukungnya enggak ada yang nulis. Enggak. Di Indonesia sekarang alhamdulillah, para bocah media sudah berkurang. Baru-baru ini buktinya ketika Malaysia kalah 4-1, kami sempat takut juga dibully. Tahu-taunya enggak. Pendukung Indonesia sudah adem sekarang. Pendukung Indonesia dewasa. Mereka cuma mainkan 2 perannya, itu mendukung timnya dan mendoakan. Dan peran yang kedua adalah memberikan masukan-masukan yang positif. Jadi itu yang harus dilakukan. Agar nanti tim tidak ada pressure-nya masuk ke lapangan hijau. Jadi ntar malam, Indonesia, walaupun sudah imbang 1-1 dan dari permainannya, dari teknisnya kita lihat Indonesia sering menyerang, penguasaan bola lebih banyak, tapi harus diingat, filosofinya Singapura ada sedikit keunggulan. Mereka tahu cara memenangkan turnamen karena mereka punya filosofi yang benar. Sedangkan Indonesia belum mencapai level itu saat ini. Level yang lamanya, yang dulu juara Pesta Bola Merdeka, Piala Raja Thai, Piala Gubernur Jakarta, itu semua sudah berlalu. Jadi itulah yang pada nanti ntar malam Indonesia harus tekankan filosofi yang benar. Bukan saja oleh Sintayong kepada timnya, tetapi kita semua, para pencinta timnas yang mau melihat timnas juara, agar nanti impian untuk melihat timnas juara benar-benar terlaksana. Ingat ya, filosofinya. Jadi pendukung harus jadi pendukung yang dewasa. Komentar di media sosial harus jangan membuai, tetapi memberikan masukan yang baik, memberikan dorongan semangat. Kemudian untuk lawan media sosial kita, di peringkat ASEAN terutamanya, di page-page troll di mana-mana, janganlah saling membuli. Tunjukkanlah bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara besar dengan bangsa yang berjiwa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ntar malam Indonesia lolos. Wallahu a'lam bishawab.